Jalan Tubagus Angke. Kendaraan padat merayap dan mengarah ke Jalan Jembatan 5 atau Pasar Pagi Mangga 2. Cuaca cerah dan tidak berawan. Angin sepoi-sepoi. Jadi kondisi Jakarta sudah mulai ramai kembali, jalan-jalan sepanjang yang saya lalui. Dan saya melihat adanya penyemprotan yang dilaksanakan oleh Pemda wilayah. Ini di atas jalan tol yang arah ke bandara, ke Grogol atau ke Cawang, ramai lancar. Ambil lajur kiri ke Pangeran Tubagus Angke. Jalan menuju arah ke Pasar Pagi Mangga 2, arah ke timur padat merayap, dan ada juga pemotongan pohon yang ada di jalan Tubagus Angke. Mencegah ya jatuhnya pohon, tapi di sini ada kabel-kabel yang menurut saya tidak relevan ya. Yang seharusnya ini dibiarkan membahayakan keselamatan jalan. Ini saya menaiki Power Tubagus Angke. 900 meter, belok kiri ke flyover Pasar Pagi. Ramai lancar. Cuaca begitu cerah. Ini dapat kita lihat dari kejauhan bahwa adanya penyemprotan sepanjang jalan ini tadi dari Jalan Angke. Tapi ada pemandangan yang sangat merisaukan, saudara. Yaitu kalau bisa kita berharap kepada pemerintah berwenang. Sepertinya kita tidak nyaman ya melihat kabel-kabel yang bergantungan sepanjang jalan yang tidak teratur. Dan itu saya kira adalah kabel-kabel aliran listrik. Nih, coba lihat ke sepanjang jalan, kayaknya merusak pemandangan atau keindahan juga ya. Mungkin kita berharap agar nantinya pemerintah memberikan solusi. Dan bisa sedang berada di persimpangan Jembatan 5. Bisa sedang menaiki flyover Jalan Batu, flyover Batu. Ambil lajur kanan ke Jembatan Batu.
Di bawahnya banyak itu para pedagang grosir yang berjualan aksesoris, keperluan baik untuk konsumen ataupun untuk para pedagang. Ini flyover Jalan Batu yang arah ke Mangga 2, ITC Mangga 2. Anda bisa saksikan jalannya tidak begitu macet, lancar. Ini waktu 9.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 300 meter, ambil lajur kanan. Ini kita memasuki persimpangan Kotu, Kota Tua, dan stasiun kota. Ini bangunan-bangunan tua yang merupakan sejarah. Ini masih diberlakukan penutupan jalan ke arah Kota Tua. Ini saya berada di depan stasiun kota. Kelihatan tidak begitu ramai. Zaman peninggalan Belanda. Kembali lagi saudara, ini rasanya pandangan saya kabel-kabel yang ada di sepanjang jalan ini sangat-sangat mengganggu pemandangan ya. Dan kalau dapat kita sama-sama berharap untuk pemerintah DKI ini menjadikan perhatian dan prioritas, karena ini kalau dibiarkan berbahaya juga ya. Jadi saya tidak tahu kondisinya apakah kabelnya masih bagus atau tidak. Malah tuh kita lihat sepanjang jalan, jadi sangat membantu pemandangan dan keindahan kota juga. Kita sudah memasuki ITC Mangga 2, Arko Mangga 2. Ini dapat disaksikan itu gerbang masih tertutup. Jadi kelihatannya mungkin mereka melakukan jualan melalui online. Ini ruko-ruko jembatan di ITC. Yang kalau biasanya ini saat-saat seperti ini jalan ini macet pengguna kendaraan, tetap parkiran juga, namun sekarang belanja di sini, inilah kondisinya. Dan di sebelah kanan saya ini itu namanya Arko Mangga 2, tempat grosiran kebanyakan barang-barang elektronik. Ini yang ada di sepanjang Majani Pusat Pusat dan Elektronik Arko Mangga 2. Ini yang selalu setiap harinya rame di sini. Ini dia Arko, biasanya ini macet rame, tapi sekarang sepi ya. Dan saya akan melewati Jalan Gunung Sahari mengarah menuju ke Mayoran. Ini Jalan Gunung Sahari arah ke Salemba, Senen Salemba.
Dan di sini ada Mangga 2 Square. Ini kita lihat lalu lintasnya ramai lancar. Dan di sini juga ada Nov Hotel, tempat para niaga, usaha dan perhotelan. Tapi kelihatannya pintunya masih ditutup. Mungkin hanya sebagian kecil aktivitas yang ada di Mangga 2 Square ini. Mungkin dapat kita bayangkan saudara, seandainya ada 2000 kios masing-masing mall itu, dengan kita ambil rata-rata 3 orang yang beraktivitas satu kios, berarti sekitar 6.000 orang. Nah, dengan adanya PPKM dan suasana pandemi ini, dapat kita bayangkan ya, sama sekali mereka tidak beraktivitas. Tapi dengan harapan kita, mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang saat ini setelah lihat hasilnya menurunkan dari penyebaran COVID-19 ini, mudah-mudahan dengan kesabaran kita ini bisa membuka peluang ke depan lebih baik dan lebih nyaman lagi. Harapan kita semuanya tentu demikian. Yuk, mari kita selalu menjaga prokes, aturan-aturan pemerintah yang masih relevan. Ini arah ke Ancol. Saat ini saya sedang berada di flyover Kemayoran Benyamin Sueb. Ini situasi jalan dari arah Ancol ke selatan dan kelihatan ramai lancar. Di sini kita tahu bahwa di Kemayoran ini selalu ada setiap tahunnya acara Jakarta Expo. Namun untuk tahun ini tidak diadakan. Ini bangunan-bangunan apartemen yang dapat Anda saksikan. Dan di sini kita juga dapat melihat Aston City, yaitu towernya Ermina. Kalau kita lihat dari depannya itu tidak kalah dengan bangunannya yang ada di Singapura ya. Dan yang kelihatan warna-warni itu bangunan tower. Apa? Enggak. Lagi ngelipet sebentar. Sip. Ini tower yang ada. Jadi saya mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah maju ya, sudah banyak perubahan dan perkembangan, dan tidak kalah dengan bangsa dan negara-negara lain. Maka kita selaku warga negara bersyukur juga. Ini Anda lihat itu jalan-jalannya, bangunannya. Ini ada juga lapangan golf. Dan saya mendekati apa namanya itu Wisma Atlet, yang tempat rujukan dari COVID-19. Tadi kebetulan nih teman, itulah kebanggaan saya di jalan saudara. Ketika saya berhenti atau umpamanya ada saja teman yang menanyakan apakah mogok atau apa, itulah kebanggaan saya saudara sebagai anak, sebagai orang jalanan ya. Jadi ini bukan masalah harta uang, tapi adalah persaudaraan. Itu yang membuat saya itu bangga dan bahagia. Ini Wisma Atlet, dan inilah kira-kira jalan di Kemayoran. Masih banyak penghijauan. Jadi saya lihat tidak seramai sebelum-sebelumnya. Dulunya daerah Wisma Atlet ini ramai banget, namun sekarang sudah kurang.
Ini tower-tower apartemen yang ada di sekitar Kemayoran. Jadi bagi saudara yang membutuhkan informasi dan ingin mengetahui situasi dan kondisi khususnya daerah DKI Jakarta, Belok kanan ke Danau Sunter Selatan. Kemudian belok kiri ke Danau Angke 1. oh, ada jalan. Dan Sunter. Saat ini saya berada di daerah Kemayoran Utara. Kondisi arah ke barat padat merayap, arah ke barat sedang-sedang saja lancar. Ini saya sedang memasuki daerah pertokoan. Jadi di sini ada perumahan Gria Inti Sentosa Sunter Agung, daerah Sunter Agung. Ini pertokoan ruko-ruko yang ada di daerah Sunter Agung. Ini pertokoan komplek Puri Mutiara. Masih banyak yang tutup. Di sini termasuk pusat niaga juga. Blok nomor 56. Saya nggak ngerti nih tulisannya nih. Tapi PT Saneng Bakewari Indonesia. Masih banyak yang tutup, bahkan disewakan atau mau dijual gitu. Baik dari sisi kanan maupun sisi kiri saya lihat. Ini pusat niaga, bisnis. 56. Oh, ini dia. Situ ada aja Gotik Family KTV Gotik. Oh, ada karaoke, apalagi karaoke. Ini saya berada di sepanjang jalan Benyamin Sueb. Di sini banyak saya temukan orang-orang, katakan apa ya nama orang-orang yang sedang menunggu, orang yang menunggu pemberian dari orang-orang yang ingin bersedekah. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah sebuah pandangan masyarakat miskin kota, padahal di sini sepanjang jalan ini bisa Anda lihat mereka duduk sambil menunggu, belas kasihan, harapan dari orang-orang yang ingin berbagi. Saya tidak tahu menafsirkan dan menyimpulkannya apakah ini fenomena yang harus dibiarkan atau kita harapkan, saya tidak tahu. Mungkin bisa bertanya mensosnya gimana gitu.
jalan itu tadi saya lihat banyak sekali ya. Itu baru hanya daerah sebelah kiri, belum lagi daerah sebelah kanan. Ini orang-orang ini kalau dilihat dari penampilannya, dari keluarganya memang mereka orang-orang yang sangat mengharapkan belas kasihan atau bantuan dari orang-orang yang mampu dan orang-orang yang paling pasti orang yang berbagi. Itulah yang ada di jalan sepanjang Jalan Benyamin Sueb di daerah Kemayoran. Saat ini saya sedang berada di Perumahan Rakyat, yaitu lebih tepatnya di daerah Hutan Panjang, namanya itu daerah Sunter ya. Ini kita lihat meriahnya bendera-bendera merah putih, bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kepada anak-anak juga nih. Ini perumahan rakyat nih, rapat padat. Coba kita lihat lagi saudara, ini kan kabel-kabel yang ada di DKI Jakarta ya, hampir rata di seluruh ya perumahan, terus khususnya di perumahan rakyat, di masyarakat. Kabel-kabel bergelantungan begitu rame, nggak enak dilihat, dan saya tidak tahu apakah ini juga nanti bisa berakibat fatal ya. Jadi kalau apalagi ini sekarang nih lagi musim kemarau panjang gitu. Nih gue lagi meliput nih anak yang mau, siapa namanya dek? Ih cantik banget, Ocha. Ini mau ngerayain 17-an ya. Iya ini siapa dek, namanya siapa? Hah? Iya duh tamat nih. Ore Merdeka. Saat ini saya sedang berada di Jalan Legend Suprapto, yaitu seberang kampus Yarsi Cempaka Putih. Di sini dapat saya kabarkan dan informasikan nih rumah sakit Yarsi. Saya kesini sudah beberapa kali dan kelihatan rumah sakitnya bagus, tertata rapi, dan akses jalan ke daerah sini yaitu gampang dan segala jurusan. Untuk yang perawatan, fasilitas, dan pelayanannya sangat bagus. Dan salah satu juga di Yasirti, di rumah sakit Yarsi ini, itu sahabat saya, teman saya, alhamdulillah gue sebagai direkturnya, mudah-mudahan selalu sukses dan maju. Dan di sampingnya juga ada kampus Yarsi, jadi saya lihat bangunannya bagus, rapi, dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan sepanjang Jalan Suprapto ini dikatakan ramai tidak, tapi ada kendaraan, terutama kendaraan yang ramai lancar itu dari arah timur ke barat, sementara dari barat ke timur agak sedikit longgar. Ini Jalan Suprapto, Legend Suprapto, tepatnya di depan Rumah Sakit Yarsi. Salam sehat buat sahabatku Dr. Mulyadi Mukhtar. Saya selalu mendoakan anak sukses, meskipun saya selalu melintasi dan sering di hadapan Rumah Sakit Yarsi.
Semoga selalu jaya dan maju. Ini saya sedang berada di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas. Nah, di sini juga pusat niaga, pusat usaha, ada macam-macam dari jasa elektronik. Ya, ini rame. Cuma saat sekarang ya pengunjungnya agak sepi. Mungkin pengaruh dari PPKM juga. Ini saya lagi menuju ke ITC Cempaka Mas. Dan inilah ruko yang ada di Cempaka Mas. Tapi memang kita ketahui juga kalau mal-mal itu biasanya ramainya di waktu sore dan malam. Lain beda dengan pasar tradisional. Ini saya sudah berada di depan ITC Cempaka Mas. Dan di sebelah kiri saya itu ada ruko-ruko, ada perkantoran, ada juga perhotelan atau apartemen. Ini kita lihat banyak bendera-bendera yang dipasang sebagai tanda kita warga negara Indonesia, bangsa Indonesia yang mungkin sebentar lagi akan ulang tahun atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Mari tetap kita jaga selalu semangat dan aktivitas kita. Yang paling penting selalu menjaga kesehatan. Ini ITC Cempaka Mas tampak dari sisi utara ke bagian belakang. Di sini ITC Cempaka Mas Mega Grosir. Oke, salah masuk. Ini sisi sebelah barat Cempaka Mas. Dapat Anda saksikan liputan saya. Ini sisi baratnya masih santai-santai saja. Ini saya mau arah ke Jalan Lejen Suprapto keluar. Ini saya sedang menuju arah Pulau Gadung. Ini situasi kendaraan dan jalan-jalan yang ada di Jalan Suprapto. Lancar. Ini aksesoris buat 17-an. Ini para pengusaha-pengusaha kecil di pinggir jalan. Ini angkot. Ini saya sedang berada di perapatan antara arah ke Pulau Gadung, arah ke Yosudarso Tanjung Priuk, dan arah ke DI Panjaitan, Jakarta Selatan. Ini flyover yang ada di Cempaka Mas.
bisa memutar ke arah selatan, yaitu arah di Penjahitan, karena sebentar lagi Jumatan maka mau ke home dulu. Jadi Anda lihat ini adalah lalu lintasnya lancar, dan di sini ada Transmart Marabur yang kita tahu salah satu pengusaha pribumi yaitu Khairul Tanjung, merupakan putra Minangkabau juga yang berkiprah di ibu kota. Ini Transmart yang ada di Jalan Ayani, persimpangan arah Senen. Ini kelihatannya jalan agak tersendat. Tidak tahu apakah karena ramainya kendaraan atau adanya PPKM, bisa jadi. Ini agak tersendat. Saya coba ke depan. Wah, saya melihat ada bendera merah putih di sebuah kendaraan sama bendera Palestina. Ini di kendaraan ini ada bendera merah putih dan bendera Palestina. Saya tidak tahu maksudnya apa ini ya. Oh ya, di sini kelihatannya ya macet, saudara. Tol yang ada Pakar Putih. Ini ada perusahaan PT Gudang Garam yang di Jalan Ayani. Bagi yang pencinta seni di Jalan Ayani ini, ada para pekerja seni atau yang ingin rumahnya dihias, ini buat taman-taman gitu ya. Jadi di Jalan Ayani ini menyediakan jasa dan menjual untuk aksesoris atau bangunan taman-taman di rumah, apakah itu dari binatang, kolam ya. Ini dia lokasinya. Sepanjang ini ada beberapa pengusaha seni di sini. Mungkin Anda butuh informasi ini dan tahu daerahnya itu berada di Jalan Ayani sebelah timur. Ini dia yang ada di Jalan Ayani, sepanjang Jalan Ayani ini yang membutuhkan informasi untuk seni dan taman-taman, Anda bisa datang dan berbelanja. Ini bisa Anda saksikan semuanya bernuansa seni, butuh kebutuhan. Baik dari taman-tamannya, aksesorisnya, atau dari sisi yang seni, binatang, atau apa. Datang dan bawa keluarga Anda ke sini. Sepanjang Jalan Ayani bagian barat ini tersedia